Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhan nasul usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum turhamun. Hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang paling utama, marilah kita sama-sama memanjatkan rasa puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai nikmat kesehatan, kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di masjid yang penuh barokah ini. Kemudian salawat dan salam marilah kita hadiahkan kepada baginda alam, buah hati Siti Aminah, belahan jantung Abdullah, kekasih Allah, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Semoga dengan memperbanyak salawat kepadanya, kita termasuk umat yang mendapat syafaatnya di hari kemudian kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Momen 1 Muharram adalah memperingati awal hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kota Mekah ke Madinah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat berhijrah bukan karena ingin beristirahat dan hidup tenang, atau mencari dunia, atau mencari tempat yang aman, karena takut serangan dari kaum kafir Quraisy. Akan tetapi hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semata-mata karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Kandungan ayat 86 di dalam surah An-Nisa memberikan makna bahwa orang-orang kafir hendak menjadi kafir sebagaimana mereka, maka berhijrahlah dengan ketentuan Allah dan berhijrahlah melawan mereka. Dengan ayat ini Umar bin Khattab mengancam kaum kafir Quraisy jika mereka menghalangi perjalanan hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya, ketaatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya di dalam menjalankan perintah inilah yang menyebabkan turunnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala, sehingga lahirlah kejayaan Islam. Dengan peristiwa ini, Khalifah Umar bin Khattab pada masa 4 tahun beliau berkuasa, atau 17 tahun setelah peristiwa hijrah tersebut, beliau menetapkan tahun hijrah bagi umat Islam sebagai tahun yang resmi digunakan untuk semua dalam pemerintahannya. Hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita yang masih hidup di zaman ini, di alam yang serba aman
dengan lingkungan yang hampir tiada batas, perkembangan ilmu pengetahuan yang sangat terbuka, kemajuan teknologi dan informasi yang menjadikan dunia ini kecil dan sempit. Masihkah hijrah itu perlu kita lakukan? Ini sebuah pertanyaan yang harus mendapatkan jawabannya. Kenyataannya, kehidupan yang sering tersaji untuk mendengarkan dan pendengar kita menggambarkan suasana yang telah menafikan kondisi zaman yang sedang kita jalani. Kesejahteraan umat manusia seolah-olah lenyap di tangan penguasa. Peraturan tidak lagi memiliki ketentuan. Hukum dan agama tidak berada dalam ranah keteladanan. Sistem ekonomi lebih condong melatih orang untuk menafikannya. Karakteristik budaya dan sosial hilang dalam kepedulian. Ilmu pengetahuan seolah-olah telah mengembelu, dan masih banyak lagi ketimpangan yang membuat hidup tidak nyaman di alam ini. Hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sungguh dalam peristiwa hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat suri teladan yang sangat tinggi nilainya. Di antaranya adalah mengajarkan kesabaran dari segala kesulitan hidup, mengajarkan semangat perjuangan melawan hawa nafsu, dan mengajarkan umat manusia untuk senantiasa bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dengan sabar kita akan seolah-olah berpegang teguh dengan jiwa. Dengan jihad melawan hawa nafsu, kita akan memperoleh keteguhan iman. Dan dengan bersyukur, kita akan memperoleh keduanya sekaligus, menegakkan rasa hidup bersama di bumi Allah ini. Barangkali ketiga pelajaran ini, yaitu sabar, jihad dan syukur, yang terkandung di dalam peristiwa hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dapat dijadikan modal utama di dalam menghadapi tantangan yang sedang kita hadapi sekarang ini. Hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan memperingati tahun baru Islam 1 Muharram 1440 Hijriah, marilah kita senantiasa dan semangat bersatu dengan tegakkan ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah watoniyah di NKRI. Kita lahirkan kembali sikap keteladanan yang seolah musnah ditelan oleh kaum kafir Quraisy. Dengan semangat saling mengingatkan, kita suburkan nilai-nilai kebenaran dalam bingkai syukur yang mendalam atas karunia Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, barangkali patut untuk kita renungkan kembali makna yang terkandung oleh ayat 7 di surah Al-Imran yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ijtana rabbukum la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Dan ingatlah tatkala Tuhanmu memaklumkanmu, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambahnya, dan jika kamu kufur maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Ayat ini menggambarkan secara jelas bahwa syukur ini berlawanan dengan kufur. Orang yang bersyukur pasti tidak kufur.
Sebaliknya orang yang kufur pasti tidak bersyukur. Di sisi lain, syukur ini sangat dekat dengan kenikmatan, sedangkan kufur sangat dekat dengan ajab. Oleh karena itu, dengan memperingati tahun baru Islam, mari kita gemarkan bersyukur sekaligus untuk menghindarkan kekufuran. Bersyukurlah dengan cara menjalankan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan para rasul sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seraya menjauhkan kekufuran dengan cara meninggalkan perbuatan yang merusak tatanan ajaran Islam, yang pada gilirannya hanya akan mendatangkan murka dan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima amal bakti dan perjuangan kita selama ini dan melindungi dengan rahmat dan karunia-Nya terhadap niat dan langkah kita ke depannya. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bihudadin wa dinil haqq liyuzhiru ala dinuli ala qaul kariyal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ghafir lana dzunubana wa dzunuba walidina warhamhum kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim yadhkurkum was'aluhu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.